Selamat siang. Kak, saya mau tanya, apakah Nabi Isa di Al-Quran dan Yesus di Alkitab itu sama? Oh, jelas-jelas beda sama sekali. Maksudnya, Kak? Ya jelas-jelas beda, sebab kisah di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab tentang Yesus atau Isa sama sekali berbeda. Apa perbedaannya, Kak? Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa perbedaan yang mendasar antara Yesus dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran. Pertama, Yesus lahir di kandang menurut orang-orang yang kenal dengan dia. Sedangkan Isa di dalam Al-Quran lahir di bawah pohon kurma menurut orang yang hidup 5 abad setelah Yesus. Ya terserah Anda mau percaya yang mana. Kalau saya sih percaya mereka yang kenal sama Tuhan Yesus. Perbedaan yang kedua, Yesus di dalam Alkitab adalah Tuhan. Menurut pengakuannya sendiri dan menurut murid-murid yang kenal dengan Yesus, Yesus adalah Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran, Yesus tidak disebut bahwa ia adalah Tuhan, tetapi hanya sebatas nabi. Perbedaan yang ketiga, di dalam Alkitab, para gembala, orang-orang Majus, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Bahkan beberapa kali murid-muridnya menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus tidak menolak sama sekali. Sedangkan dalam Al-Quran, Isa tidak disebut sebagai Tuhan ataupun disembah. Ya, justru anehnya para malaikat harus sujud kepada Adam dan Hawa. Tapi biarlah itu urusan mereka. Perbedaan yang keempat, Yesus adalah anak Maria, saudara Elizabeth. Sedangkan dalam Al-Quran, Miriam adalah saudara Harun, saudaranya Musa. Padahal kan beda umurnya sampai ribuan tahun ya. Tapi biarlah itu urusan mereka. Perbedaan yang kelima, Yesus dalam Alkitab, ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan dalam Al-Quran, Yesus tidak mati, tetapi langsung diangkat ke surga. Yang mati justru Yudas yang mukanya diserupakan dengan Isa. Padahal kan Yudas mati gantung diri ya. Biarlah urusan mereka. Sebenarnya masih banyak sekali perbedaan-perbedaan antara Yesus dan Isa. Dari beberapa hal ini jelas-jelas kita dapat simpulkan bahwa Yesus dan Isa di dalam Alkitab dan Al-Quran sangat-sangat berbeda. Sebab kisah di dalamnya berbeda. Kalau saya sih lebih percaya kepada dokumen yang dekat dengan Yesus daripada dokumen yang 5 abad setelah Yesus. Oke, kita langsung to the point aja. Kita langsung masuk di apakah Isa dan Yesus itu sama. Nah, menurut Mas Didit ini sama nggak Mas? Isa sama Yesus nih Mas? Ya, kalau menurut saya, kalau Isa dengan Yesus itu adalah nama yang sama. Tapi kalau Isa di dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristen, baru itu berbeda, Mas Bro. Tapi kan Berbeda orang ya, kadang kan berpikirnya, iya, kan orang berpikirnya gini, kan sama aja, sama-sama Isa. Nah, makanya jangan jadi orang yang anti kronologis seperti yang Mas Luis bilang kan. Jangan anti kronologis lah. Belajar dari sejarah supaya tahu kenapa ini berbeda. Begitu ya. Kalau orang yang nggak tahu ya dibilang sama aja. Nah, jadi gini, Pak Bambang kan pernah bilang sebenarnya yang ditunjuk Isa menurut Muhammad itu menunjuk kepada Yesus. Sebenarnya kan begitu ya Mas ya. Inginnya menunjuk Ya, kepada Yesus. Tetapi pada intinya jadi beda gitu loh. Kenapa kok jadi beda gitu loh Mas? Yang membedakan apa sebenarnya? Membedanya karena sebenarnya ya saya setuju dengan apa yang Pak Bambang sampaikan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu sebenarnya dia ingin menceritakan tentang pribadi Yesus yang ada di dalam Kristen atau di dalam Alkitab. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya justru yang diceritakan salah dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa Isa yang di dalam Islam itu berbeda. Nah, kita bisa melihat dari sisi kronologisnya dulu, gitu kan. Nah, apakah Isa di dalam Quran dan Yesus atau Isa di dalam Kristen itu sama? Jadi saya mau bahas dulu tentang nama-nama Yesus di dalam berbagai bahasa, jadi supaya tidak asing ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu punya nama yaitu Yehoshua, atau biasa lengkapnya kan Yehoshua Hamasyah, karena Hamasyah ini kan gelarnya. Kemudian di dalam bahasa Aramaiknya itu diberi nama Yeshua. Ya, jadi
bahasa Ibrani dengan bahasa Aramek ini sebenarnya sama, cuman Aramek adalah bahasa Ibrani modern. Jadi biasa kalau nama-nama itu dipanggil dengan lebih singkat. Jadi Yosua menjadi Yeshua. Tapi di dalam bahasa kitab Peshitta yang berbahasa Aramaik itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Kristen Arab, itu mereka sudah mengalami transliterasi bahasa lagi menjadi iso. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Nanti dari iso inilah akan berubah ke bahasa Arab menjadi Isa. Nah, saya lanjutkan ke dalam bahasa tadi Aramaiknya sudah, kemudian bahasa Yunaninya adalah Yesus dan bahasa Arabnya Isa. Kemudian tapi orang Kristen Arab itu tidak memanggil Yesus dengan Isa, tapi dengan sebutan Yeshua. Nah, kenapa begitu? Yaitu tadi karena orang Kristen Arab tidak mau menyebut nama Isa belakangan ini karena tidak mau sama dengan orang yang Islam ya. Orang Kristen Arab mengambilnya dari bahasa Aramaik, jadi Yeshua, itu perbedaannya ya. Tapi apakah orang Kristen Arab tidak tahu Isa itu Yesus? Tahu. Jadi sama-sama tahu mereka. Jadi itu dari bahasanya seperti itu. Jadi kita bisa memahami bahwa dari nama-nama ini baik Yehoshua, Yeshua, kemudian Yesus, Iso, Isa, itu adalah nama dari pribadi yang sama, yaitu Yesus. Tapi bukan Yesus yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, itu jelas-jelas berbeda. Ya, itu kalau dari segi nama ya, Mas. Kira-kira arti dari nama itu sendiri apa? Arti dari nama Yesus gitu loh, Mas. Arti nama Yesus, sebenarnya nama Yesus itu kan bukan nama pemberian orang tuanya ya. Kalau orang-orang kan biasanya bilang, oh Yesus itu kan nama pemberian dari orang tuanya gitu. Nah, itu salah besar, salah kaprah. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Nah, bisa dilihat di sana. Dan nama Yesus dalam bahasa Ibraninya, Yehoshua, itu berasal dari dua kata, yaitu Yasha, yang artinya menyelamatkan, dan juga Yehu dari Yahweh menyelamatkan. Jadi Yosua itu artinya Yahweh menyelamatkan, atau Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Nah, itu artinya. Jadi memang arti nama ini dikaitkan dengan penyelamatan ya. Visi Yesus sendiri yang menyelamatkan manusia, begitu ya, Mas? Nah, betul. Jadi dari namanya itulah makanya di dalam Matius 1 ayat 21 itu dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, di penyelamatan. Jadi kalau orang berpikir mengenai Yesus itu tujuannya bukan untuk menyelamatkan, ya jelas salah. Karena arti namanya sendiri kan menyelamatkan ya, Mas ya. Iya, betul. Dari nama Yesus gitu, saja itu sudah artinya bahwa Yahweh menyelamatkan, atau Yahweh adalah keselamatan itu sendiri. Ya. Oke, mungkin bisa langsung ke spesifiknya itu perbedaan antara Yesus di dalam Alkitab tentunya dengan Isa. Karena saya berpikir begini, kalau orangnya sama, pasti kisahnya sama kan begitu ya. Kayak misalnya Louis Prasetyo, nama YouTube-nya ya Louis Prasetyo, dia lahir di Jawa begitu. Tapi kalau ada nama Louis Prasetyo lagi satunya, tapi dia lahirnya di Manado misalnya begitu, pasti itu orangnya beda kan. Kalau saya sih berpikirnya begitu. Nah, kira-kira yang membedakan apa gitu antara Yesus dan Isa ini sendiri? Ya, betul sih, karena ada nama di dunia ini juga ada banyak nama Yesus kan. Pemain bola aja namanya Yesus Navas. Orang Timor Leste aja lahir di Timor Leste aja marganya De Jesus. Jadi banyak sekali. Jadi belum tentu Yesus yang lahir di Amerika, lahir di Timor Leste, lahir di Indonesia itu adalah Yesus yang dari Nazaret itu, gitu kan. Nah, itu juga berlaku bahwa Isa di dalam Kristen juga belum tentu Isa yang ada di dalam Quran. Kenapa? Karena dari silsilah dan sejarah kehidupan Yesus dengan atau Isa Al-Masih, yang Isa alaihissalam yang ada di dalam Quran itu
sangat berbeda. Yang pertama di dalam Quran, Isa ini adalah disebutkan adalah Ibnu Maryam. Nah, Maryam adalah anaknya Imron. Di Yesus sudah jelas silsilahnya. Yesus itu ikut dari silsilah bapaknya kan. Yesus anak runtut bisa dilihat di dalam Alkitab, sangat jelas silsilahnya. Dari silsilahnya aja sudah berbeda. Kemudian di dalam Islam itu ada cerita tentang kisah Maria Tunggu Mas, itu sebelum masuk dipelihara ke di situ Mas. Baitul. Tunggu. Sebelum masuk ke situ tadi mungkin bisa dipertajam. Jadi Yesus di dalam Alkitab ini kan lebih sering ditunjukkan pada anak Daud ya. Yesus anak Daud, anak Abraham gitu ya. Nah, tapi maksudnya kalau di dalam Al-Quran kan Isa itu lebih dikatakan sebagai anaknya Maryam. Maryam di situ kan dibilang saudaranya Harun ya. Saudara Harun anak Imran ya, Imran. Ya. Nah, berarti itu ya, kalau kita lihat memang betul. Kalau mereka akan berdalih bahwa itu saudara, itu bukan berarti dalam arti apa namanya ya, saudara kandung, tapi mereka akan bilang itu masih punya ikatan darah lah. Tapi ya jelas-jelas di sana dikatakan bahwa ya masih saudara lah dari saudara Harun. Jelas berbeda. Kalau di kita di Kristen, silsilahnya sudah jelas bahwa dia adalah anak Daud. Daud dari suku Yehuda. Kalau Harun itu dari suku Lewi. Yehuda dengan Lewi sama atau berbeda? Beda. Memang anaknya Yakub juga, cuman itu kan beda suku itu. Ya. Betul. Nah, sama-sama beda suku. Nah, beberapa orang kemarin bilang juga bahwa mereka memang keturunan dari Harun. Nah, kalau di dalam Alkitab di cross-check kan berbeda. Harun dengan suku Lewi dengan Yehuda pasti berbeda lah. Nggak bisa disamakan meskipun sama-sama anaknya Yakub. Ya, betul. Yang sebelum masuk ke yang kedua, nanti teman-teman semuanya yang ikut live streaming ini, di akhir pembahasan kami nanti silahkan yang mau masuk untuk bertanya, bisa nanti saya akan tuliskan linknya di situ, supaya teman-teman bisa masuk semuanya. Tapi sebelumnya kami mau habiskan dulu materi ini. Itu yang pertama ya Mas ya. Yang pertama bagaimana dari silsilahnya udah beda. Sekarang yang kedua apa kira-kira yang beda? Yang kedua yang beda itu kan di dalam Islam itu ada cerita tentang Maryam yang dititipkan di Baitul Maqdis, dipelihara di Baitul Maqdis oleh pamannya yang bernama Zakaria. Itu nggak ada di dalam Kristen karena cerita tentang pemeliharaan Maryam di Baitul Maqdis itu ada di kitab apokrifa Proto Evangelium Yakobi. Itu ditulis tahun 150 Masehi. Sedangkan Yakobus tahun itu sudah mati gitu. Mana mungkin Yakobus yang sudah mati kemudian bangkit dia menulis Injil. Kan lucu, orang yang mati sudah akan menulis Injil gitu kan. Sedangkan dan ini sama sekali berbeda dengan Injil, keempat Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul. Jadi tidak mungkin lah. Kemudian ada cerita lagi yang membuat berbeda lagi itu tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Jadi kalau orang Kristen kan di Alkitab dikatakan Yesus lahir di kandang kan. Tapi di Islam, Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Bahkan dia membuat mujizat, menyuruh pohon kurma itu untuk kayak membungkuk gitu. Membungkuk kemudian supaya dia mengeluarkan buah dan memerintahkan pohon kurma itu. Jadi Yesus masih bayi nih bilang kayak gitu. Supaya mengeluarkan air segar supaya Maria bisa makan dan juga minum dari situ. Nah, ini juga ada di dalam Injil palsu Matius. Jadi Injil palsu Matius gitu ya? ditulis abad ke-5. Mana ada mungkin, ya Mas, maksudnya manuskripnya apakah masih ada begitu mengenai Injil Matius yang palsu ini? Masih ada, saya bawa bukunya. Saya punya bukunya nih. Ini adalah buku, semua buku tentang, bisa dibaca nggak nih? Apocryphal New Testament. Bisa. Ya. Ini kalau teman-teman mau beli, ini silahkan beli di online ya, karena buku ini sudah tidak dijual bebas lagi. Silahkan cari di toko-toko online dan buktikan sendiri,
ini buku karangan saya atau ini memang buku benar-benar semua kitab-kitab apokrifa ada ditulis di sini semuanya. Termasuk Proto Evangelium Yakobi tadi, Injil palsu Matius. Jadi gini, saya pertajam Mas, maksudnya Injil apokrifa ini apa dulu Mas? Supaya ya kalau kita kan ngerti, tapi maksudnya untuk netizen kan mungkin belum mengerti Injil apokrifa ini apa. Oke, jadi kitab-kitab apokrifa ini adalah kitab non-kanonik, jadi atau deuterokanonika. Kitab yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab. Nah, kenapa kitab-kitab ini tidak masuk di dalam kanon Alkitab? Jadi bapak-bapak gereja dulu waktu mengkanonisasi Alkitab itu nggak sembarangan loh. Ini dari oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, salah, ini benar, salah, kemudian dibuang. Tidak seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapan khusus yang dilakukan, kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan, benar nggak ini firman Tuhan, benar nggak ini ditulis oleh murid-murid Yesus atau orang yang terdekat dengan Yesus, benar nggak ini firman Allah. Salah satunya ini di cross check, jadi bapak-bapak gereja itu masih ada yang muridnya murid para rasul, jadi ditanyakan gitu, nah pernah nggak rasul ini menuliskan tentang ini, nah, seperti itu. Kalau dia enggak, ya enggak. Nah, contohnya seperti itu tadi kan, Injil itu jelas berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Di situ sudah jelas bahwa itu Injil hanya cerita-cerita rakyat. Dan abad kelima, Injil palsu Matius ini sudah beredar luas di tanah Arab. Jadi sebelum Islam lahir, Injil-Injil ini sudah beredar di tanah Arab. Jadi sudah jadi semua orang begini, Mas. Sudah. Ya. Berarti tentang Yesus yang lahir di bawah pohon kurma tadi sudah ada di Injil yang tadi itu ya, di apokrifa itu ya Mas ya? Betul, sudah ada. Oh, jadi kemungkinan dapat cerita tentang itu dari Injil yang beredar di Arab tadi itu ya? Ya, dan Injil itu dipakai oleh bidat-bidat Kristen yang ada di Arab. Nah kan waktu itu sudah banyak bidat-bidat Kristen ya. Karena bidat-bidat Kristen itu ditolak oleh bapak-bapak gereja karena ajarannya yang menyimpang tadi itu, akhirnya mereka pergi ke Jazirah Arab dan mereka tumbuh subur di sana. Karena sebelum kelahiran Islam, tahu sendiri kan Mekah seperti apa, menjadi tempat penyembahan pagan besar kan, besar-besaran, dan bidat diterima di sana. Karena itu akan banyak Tuhan, bahkan banyak dewa, semakin bagus. Oke, selain itu Mas, selain perbedaan kelahiran, ada lagi nggak kira-kira perbedaan antara Yesus dengan Isa? Nah, kemudian yang membedakan lagi itu adalah ketika ada cerita di Islam itu kan Yesus bisa berbicara kan di dalam buayan ibunya, ketika dia si Maria itu ditanyai oleh orang-orang Israel itu, terus dia berbicara di dalam gendongan ibunya masih bayi. Nah, di Kristen itu tidak ada gitu. Nah, cerita ini ada di mana? Nah, cerita Yesus berbicara dalam buayan ibunya waktu masih bayi itu ada di dalam Injil Al-Tufliyah atau Arabic Gospel of Infancy. Ditulis pada abad ke-7 Masehi. Jadi jelas ya, Injil ini adalah Injil palsu atau kitab apokrif. Ada di buku yang tadi juga ya Mas ya? Ada, semuanya ada di sini. Masih tertulis dengan rapi semuanya. Oke. Masih banyak lagi Mas Luis yang beda. Oke, yang kemudian beda ada lagi. Oke, lanjut. Waktu umur 5 tahun kalau nggak salah, masih kecil, masih balita, Yesus membuat mujizat dari tanah liat itu 12 ekor burung di hari Sabat. Nah, ini umur umur balita, Yesus belum bisa membuat mujizat. Perbedaannya di dalam Injil, Yesus baru membuat mujizat umur 30 tahun kan? Waktu di pesta perkawinan di Kana, merubah air jadi anggur. Ini Yesus balita sudah bisa bikin mujizat loh. Itu ada di 12 Injil apa itu? Ekor burung ada di Injil Thomas. Injil Thomas ya. Injil Thomas yang masuk di dalam betul di dalam kitab apokrifa. Ini ditulis
pada abad ketiga Masehi. Memang. Nah, di Di dalam situ kita tuh kan nggak ada kanon kan kan cerita sudah ini? Ada selesai, nggak Mas. Mas Luis? Ya, nggak ada. Jadi kan kanon ini Selesai, udah ini fix. sudah selesai. Ya, kanon kan udah fix. Jadi sudah Alkitab yang kita Betul. pegang ini kan kanonnya udah selesai. Nah, kitab-kitab yang nggak sesuai sejarahnya, penulisannya nggak jelas kan disingkirkan. Nah, itu yang jadi pegangan para bidah itu yang akhirnya melarikan diri ke Arab. Ternyata kisahnya mirip sama kisah yang ada di dalam kitabnya mereka ya, Mas ya. Kan begitu ini Iya, kronologinya. betul. Nah, Ya, nah, kemudian ada lagi satu lagi yang mau saya jelaskan tentang ya. apa ya, kayak anti salib lah, anti apa ya, teori penyerupaan. Kan kalau di kita kan Yesus benar-benar mati di salib. Kita Nah, orang itu Kristen beda juga mengimani ya, itu Mas kan ya. karena ditulis di dalam Alkitab. Kan itu perbedaan Beda. juga Nah, ya. mereka Kalau kan dalam mengatakan Kristen, bahwa kalau dalam Kristen kan disalib ini kalau udah dalam jelas Kristen, salib. Tapi kalau di mereka, di kitab mereka kan nggak disalibkan ya. Kira-kira ada sumbernya nggak itu dari mana? Nah, itu sumbernya anti penyaliban itu adalah dari ajaran Gnostik. Karena kan orang-orang Gnostik bilangnya gini, Yesus itu tidak benar-benar manusia 100%. Jadi orang-orang Gnostik itu masih dalam pikirannya bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau yang Yesus yang benar-benar bukan benar-benar manusia ini bisa disalibkan. Kemudian ada satu ajaran dari yang namanya itu seorang bidat namanya Basilides. Itu dari teorinya bernama teori doketisme. Jadi itu teori penyerupaan. Yesus nggak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, diserupakan dengan siapa? Ini yang tidak jelas. Nah, itu juga tertulis di Alkitab mereka. Nah, gini itu, Mas Bro. Supaya teman-teman ini nggak bingung ya. Kira-kira Gnostik itu apa, Mas? Maksudnya itu akarnya dari mana? Terus teori Gnostik itu seperti apa begitu? Sebenarnya sudah saya bahas sih di dalam video itu ya, di dalam video saya. Jadi orang-orang Gnostik itu adalah satu aliran bidat Kristen. Jadi mereka itu seperti mengutamakan kekudusan. Mereka benar-benar hidup suci, kudus, dan menghindari diri dari segala bentuk perbuatan dosa lah. Menghindari sekecil mungkin untuk mereka tidak melakukan dosa. Jadi itu. Jadi Yesus itu ya hanya datang sebagai hikmat sumber pengetahuan gitu. Yesus itu hikmat itu. Dan Yesus bukan benar-benar manusia seutuhnya atau 100% menurut mereka. Jadi mereka Yesus 100% Tuhan. Nah, di sini aliran Gnostik mengesampingkan sisi kemanusiaan Yesus. Jadi kan memang begini, Gnostik ini ya teman-teman, Gnostik itu kan awal mulanya dari Plato sebenarnya. Plato itu kan, silakan Mas ngopi. Kalau bisa kirim ke saya Mas, tapi saya nggak ngopi. Nah, Gnostik itu kan dari Plato sebenarnya. Plato itu kan tidak, Plato ini kan absolut ya, istilahnya dia menganggap bahwa tubuh manusia itu jahat, materi itu jahat. Nah, jadi dalam pikiran mereka ketika pandangan Plato ini masuk kepada kekristenan, sinkritisme, jadilah teologi gnostisisme itu tadi. Gnostik, akhirnya mereka tetap berpikir bahwa materi itu jahat. Itulah kenapa Yesus itu tidak mungkin memiliki tubuh jasmani. Karena kalau dia adalah Allah, nggak mungkin dia terjebak dalam tubuh materi manusia. Itulah tubuh kenapa jasmani. Ada teori berpikir bahwa Yesus itu hanya bayangan. Yesus itu hanya istilahnya seperti yang Mas bilang tadi diserupakan begitu loh. Jadi yang disalibkan pun itu bukan Yesus. Kan gitu akhirnya. Dan akhirnya ada teori yang tadi aliran apa tadi? Doketisme ya. Nah, doketisme. Ya, itu yang mencetuskan teori itu. Bahwa nggak mungkin Yesus itu mati disalib, digantikan sama muridnya yang katanya Yudas. Padahal Yudas sudah gantung diri kan. Iya, betul. Nah, kalau orang-orang ada yang mengatakan juga yang disalibkan itu Simon dari Kirene juga, tapi juga nggak jelas juga. Nah, kalau yang aliran Ahmadiyah lebih lucu lagi, katanya Yesus bisa meloloskan diri dari salib dan melanjutkan perjalanannya ke India. Bertemulah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Oh gitu ya. Ada di bukunya Pak Bambang Nursena juga itu dibahas. Iya, kalau di bukunya Pak Bambang ada dia bahas itu tentang Ahmadiyah.
Ya, begitu. Oke, ada lagi Mas kira-kira mengenai perbedaan-perbedaan itu? Ya, kalau mereka kan menganggap Yesus itu hanya sekedar nabi ya. Nabi salah satu dari 25 dari nabi mereka. Nah, kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat gitu. Kemudian mereka menyangka, ketuhanan Yesus kan baru baru ada tahun 325 Masehi kan di Konsili Nikea, kata seperti itu ya. Pernah dengar nggak Mas Luis yang kalau mereka menuduh seperti itu? Ya, itu tokohnya Bu Irin Handono. Saya sudah beberapa kali juga luruskan itu. Iya, betul. Saya juga ada satu video yang membahas beliau secara khusus tentang Konsili Nikea itu. Jadi kesalahpahaman mereka tentang Konsili Nikea itu bahwa itu adalah rapat untuk memberi gelar Yesus Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan baru, ketuhanan Yesus itu baru tahun 325 Masehi itu. Padahal salah. Konsili Nikea ini dilakukan oleh di Nikea ini kan pada tahun 325 itu karena adanya seorang bidat yang bernama Arius gitu kan. Nah, Arius ini kan menolak keilahian Yesus. Gitu. Iya. Jadi bapak-bapak gereja berkumpul di sana itu sebenarnya untuk meluruskan pandangan Arius, bukan menyalahkan Arius lah. Jadi di dalam konsili itu Arius dipanggil untuk bersaksi tentang ajarannya. Nah, tapi ternyata dia tetap ngeyel bahwa ya ini ajaranku. Nah, artinya dalam konsili Nikea itulah bapak-bapak gereja menetapkan kanun al-iman atau pengakuan iman lah untuk orang Kristen yang disebut sampai sekarang. Pengakuan iman rasuli lah ya, Mas. Al-iman. Ya, tuh. Pengakuan iman itu hanya pengakuan iman loh. Yesus sudah diakui ketuhanannya dan Trinitas atau Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab. Memang tidak dituliskan bahwa ada kata-kata Trinitas, tetapi sebenarnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Makanya mereka hanya menyimpulkan saja, merumuskannya saja. Konsepnya udah ada, tinggal sama kayak Indonesia ini kan sudah ada sejak dunia dijadikan kan. Tapi memberi nama Indonesia itu kan baru gitu. Dulu kan waktu Majapahit kan Nusantara. Tapi bukan berarti pas dikasih nama Nusantara atau Indonesia itu baru berdiri Indonesia, tidak. Pulau-pulau di Indonesia kan udah ada sejak zaman dulu gitu, sejak dunia dijadikan gitu. Nah, sama kayak Trinitas, konsep itu sudah ada sejak dunia belum dijadikan, Trinitas itu. Hanya saja ketika ada konsili ini itu baru istilahnya dinamakan untuk dapat mengidentifikasi ke situ gitu. Bukan baru diangkat Yesus sebagai Tuhan di situ gitu loh. Iya, Tritunggal juga bukan baru dirumuskan di situ juga. Iya, betul. Nah, ini yang orang-orang yang tidak tahu sejarah, ini yang biasanya sok-sok ngerti. Jadi saya heran gini loh, mualaf-mualaf ini kan kadang-kadang, dulu waktu Kristen nggak pernah baca Alkitab nih, Mas. Tapi begitu pas sudah pindah agama, jadi mualaf, merasa diri paling tahu Alkitab begitu. Ngarang terus. Makanya paling gampang. Kalau kita jeli, sering baca Alkitab, mengerti kronologi Alkitab dengan jelas, pasti ketika dengar aja, itu pasti langsung tahu gitu loh. Apalagi kalau bahasa Yunani. Kayak kemarin waktu saya sama Nandar ya, bahas mengenai Parakletos itu, dia itu bilang bahasa Yunaninya itu Los Periklitos Dinamisu, Mas katanya. Padahal kata Los dan Dinamisu itu dalam bahasa Yunani nggak ada gitu. Itu cuman itu bahasa. Aku nggak ngerti itu sebenarnya. Itu kan bahasa dari mereka sendiri. Iya, padahal kan di situ Alon Parakleton gitu. Nah, sama dengan itu. Periklitos gitu. Sama dengan Ustadz Kainama dalam kajiannya kan dia bilang kan Iso Kristos, artinya Yesus Nabi. Makanya saya ketawa dalam itu dari mana gitu kan? Gitu. Iya. Iya. Sebenarnya Muslim juga itu memahami sebenarnya harusnya nih Mas. Harusnya memahami Yesus itu sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kan Al-Masih itu kan Mesias sebenarnya. Mesias itu kan Kristus gitu loh. Kristos gitu. Jadi kalau mereka memahami definisi sendiri sebenarnya mereka nggak akan terjebak dengan konsep yang salah gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ya, betul. Oke, karena kita sudah bahas ya Mas tadi ya, kita sudah bahas mengenai nama Yesus, arti nama Yesus, perbedaannya dan lain sebagainya. Sekarang kenapa kok Yesus ini menjadi juru selamat bagi orang Kristen gitu loh. Nah, mungkin Mas bisa
paparkan begitu? Ya karena kenapa sih, sejak kapan sih Yesus kok jadi Tuhan gitu kan pertanyaannya. Kemudian masa sih Tuhan jadi manusia gitu kan, itu pertanyaan dari mereka. Tuhan kok makan, tidur, lapar, nangis, sedih, marah, dan mohon maaf ada teman-teman dari Muslim juga yang ngomongnya agak kasar. Kok Tuhan berak gitu kan, BAB sampai begitunya. Masa Tuhan sampai seperti itu? Nah, sebenarnya ini tadi lah, kalau mereka belajar dari kronologisnya, dari sejarahnya, mereka akan paham tentang ketuhanan Yesus yang sudah ada di dalam Alkitab, gitu kan. Nah, Firman menjadi manusia, mereka keberatan loh, Mas Luis. Lucu kan? Tapi Firman menjadi benda mati, mereka amini. Tahu Iya, nggak? betul itu. Lucunya di situ. Firman jadi benda mati, amin. Firman jadi manusia, mereka mati-matian menolak. Terima. Nggak terima. Firman kok jadi manusia? Nah, Firman menjadi benda mati bisa dibakar juga kok. Jadi abu, kecemplung comberan juga baunya busuk tuh. Ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab juga bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 saya sering bahas itu kan. Saya membahas, para muridnya pun juga memanggil guru dan Tuhan kan. Mas Luis juga pernah bahas di satu video kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, saya mau bahas dari sisi di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Memang Yesus di Alkitab tidak katakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu nggak ada. Kamu mau cari jungkir balik sampai sampai dunia ini kiamat, nggak akan ketemu kata-kata itu di dalam Alkitab. Tapi ada kata-kata di mana ketika Yesus mengatakan dirinya, aku itu sedang menyejajarkan dirinya dengan Allah atau Yahweh, Yod-Heh-Vaveh di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Nah, ini orang-orang mualaf sering mengutip ayat ini, Mas Luis. Jadi dikatakan gitu ya? Iya, bahwa Yesus itu hanya jalan aja gitu. Tapi nggak baca ayat ini secara keseluruhan dan konteksnya seperti apa. Nah, bahasa aslinya seperti apa. Jadi mereka pemahamannya ya sepenggal-sepenggal, separuh-separuh. Nah, pantaslah kalau iman mereka jadi akhirnya nggak kuat dan lari gitu. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika mungkin Mas Luis bisa tampilkan itu di screen ya. Ketika Yesus ngomong akulah, dia itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan bahasa Yunani itu ego eimi yang berarti akulah dan aku adalah. Nah, kata ini saja sebenarnya kalau lihat di dalam bahasa Ibraninya itu menunjukkan bahwa Yesus itu eksistensi Yesus itu tidak dibatasi dengan waktu. Jadi bisa dikatakan Yesus sudah ada, sekarang ada dan tetap akan ada sampai kekekalan. Itu arti bahwa eksistensi Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ketika Yesus menyebut ego eimi, kata yang sama dipakai oleh Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Tuhan bilang di dalam Alkitab, aku adalah aku, gitu kan? Nah, kata Yahweh. Aku, Yahweh di dalam perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani diterjemahkan di dalam bahasa aslinya itu Ehye, Asher, Ehye. Nah, artinya juga sama, akulah dan aku adalah. Jadi kata yang sama yang dipakai Yesus ketika dia berbicara di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu sama dengan kata yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjuk pada dirinya. Jadi dari sini aja sudah jelas bahwa kenapa kita orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah firman. Jadi karena dia firman, makanya dia adalah ilahi. Meskipun dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, manusia, maka keilahiannya itu tidak akan hilang. Nah, bisa dilihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya, jadi ini keberatan teman-teman tadi di sini, masa firman Allah menjadi manusia? Kan firman itu maha suci, maha kudus, kenapa harus jadi manusia? Nah, ya
Kalau Tuhan mau jadi apa, itu kan terserah Tuhan kan? Iya. Gitu. Tuhan mau jadi cacing kalau dia berkehendak, kalau dia mau ya jadi aja. Tapi ya pertanyaannya apa gunanya Tuhan jadi cacing kan seperti itu. Nah, kalau Tuhan Betul. jadi manusia yang diberi nama Yesus kan ada tujuannya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu kan, untuk Mm-mm. menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, Dosa. umatnya ini siapa? Mas Luis kemarin udah jelaskan loh. Mas Luis yang Ya, menjelaskan secara lengkap di sini. Siapa ya Mas Luis? umat di situ kan istilahnya begini loh. Itu kait-mengait sama yang apa namanya batu penjuru itu loh Mas. Umatnya Hmm. itu memang pada zaman perjanjian lama umat Allah itu kan Israel ya, karena memang Hmm. kan itu umat dipilih dari Abraham. Abraham pada akhirnya dari satu orang ini perjanjiannya masuk ke satu keluarga, 12 suku Israel. Dari 12 anak Yakub. Dari satu keluarga ini akhirnya jadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi ingat janji Allah kepada Abraham itu dari keturunanmu akan jadi berkat bagi bangsa lain gitu loh. Atau bangsa lain itu di luar Israel. Nah, ketika masuk ke dalam umat, memang pada mulanya umat ini adalah bangsa Israel. Tetapi ingat bagaimana yang dulu kamu bukan umatku, sekarang telah menjadi umatku. Yang ketika batu penjuru itu kan, Ya, Injil betul. kerajaan Allah itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena setelah selesai penyalipan Yesus itu pada akhirnya kan ada Matius itu, amanat agung Matius 28 itu ya Mas ya. Bagaimana Ya, amanat betul. agungnya itu ke seluruh bangsa di dunia ini. Jadi memang keselamatan itu umat di situ tidak hanya menunjuk pada umat Israel, tetapi ke semua umat di dunia ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya kan begitu. Iya kan Betul, Mas? betul. Iya. Nah, clear lah saya rasa di situ. Kalau masih Mm-mm. maksa-maksa hanya untuk orang Israel, dia bingung sebenarnya. Sebenarnya ayat yang sering dikutip kan waktu Yesus mengatakan gini kan, karena ada perempuan datang lalu Hmm. bilang, aku diutus hanya untuk Nah, siapa nih? orang-orang Israel. Orang Israel. Tapi Hmm. lupa bahwa konteks di situ sebenarnya perempuan itu siapa yang tanya itu? Ya, Samaria betul. gitu kan. Ya, orang Samaria. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu memang pertama tak mau untuk orang Israel, tapi tidak hanya di orang Israel, keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain. Samaria ini kan sebenarnya campuran ya. Samaria itu Mm-mm. antara Yahudi menikah dengan bangsa lain, Ngafir jadilah pembuangan. keturunannya itu Ya, akhirnya dibuang karena udah tercampur ini ya darahnya. Akhirnya betul. jadilah satu bangsa namanya Samaria. Makanya Oke. Samaria itu masih pegang kitab 5. Kitab Musa itu dipegang. Mereka ibadah di Sama-sama. gunung-gunung. Masih Betul. pegang 5 kitab Musa. Tetapi kitab-kitab selanjutnya nggak dipegang gitu. Ya, betul. Yang begini-begini nggak ngerti lah mualaf-mualaf itu. Ya, itu juga kenapa sebabnya kok orang ada yang tanya gini Mas Luis tentang Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Ini ada rentetannya ke situ juga yang Nggak untuk tahu Injil sejarah bagi semua itu bangsa. kebetulan. Iya. Jadi kenapa Yesus kan orang Yahudi, harusnya kan bahasanya Ibrani, kenapa ditulis dalam bahasa Yunani kan seperti itu. Nah, mereka Iya, nggak tahu sejarah yang ngasal jeplak aja ngomong gitu kan. iya. Ya karena Padahal Yesus kan dulu Helenisme itu loh. betul. Karena kan Yesus dulu itu hidup di bawah Israel di bawah kekuasaan Romawi dan Hmm, semua bangsa yang atau bangsa negara lah bangsa-bangsa yang di bawah kekuasaan Romawi itu bahasa persatuannya adalah Yunani. betul. Makanya eh, sebenarnya Tuhan bukan bukan satu kebetulan Tuhan sudah mempersiapkan bahasa Yunani ini untuk penyebaran Injil tadi itu Mas Luis ke berbagai bangsa tadi itu supaya Injilnya Istilah yang ditulis dalam dipakai bahasa ya Pax bahasa Romana Yunani. lah Mas. Betul, Selain selain dia di bahasa yang satu, hampir semua kekuasaan Roma kan pakai satu bahasa Yunani. betul. Tetapi kan semua jalur-jalur itu kan sambung menyambung waktu zaman Pax Romana ini kan. Akhirnya Iya, kan Paulus bisa memberitakan Injil ke semua bangsa karena jalannya udah disediakan. bangsa. Kan begitu ya. Jadi Betul. intinya Ibaratnya kan kesimpulannya bahwa infrastrukturnya ya, jadi kesimpulannya dari semuanya ini Yesus sama Isa itu beda ya Mas ya. Beda karena beda, Kak. muatan di dalamnya beda, ceritanya beda dan itu sangat-sangat berbeda. Karena di Betul. kita juga mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan Yohanes 3 ayat 16 jelas, barang siapa percaya kepadanya, pasti akan memperoleh hidup kekal. Tetapi yang Iya, tidak percaya pasti akan binasa. Kan itu binasa. intinya.
Nah, Iya, binasa yang betul. dalam arti ya binasa bukan kecelakaan biasa gitu. Binasa dalam arti lawan kata dari hidup kekal. Hidup kekal tuh surga. Di dalam kekristenan itu surga lebih dijelaskan dengan istilah hidup kekal sebenarnya.